Kemudian 87 saya ASN, dalam kurun waktu 7 tahun, masa kerja 7 tahun, saya jadi kepala dinas. Ya, begini, saya ini memang terlahir dari seorang ayah yang profesinya sebagai guru. Tapi background keluarga saya, ini rata-rata petani. Petani ya. Itu nyiram bako biasa saya. Sejak kecil. Sejak kecil. Makanya saudara yang lain tinggi-tinggi, saya ke samping. Tapi kuat insya Allah. Saya ngotot menginisiasi terbentuknya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ya, untuk Pamekasan, saya katakan semua bidang, semua urusan pemerintahan masih menyimpan sederet panjang masalah-masalah. Ini perlu orang-orang hebat. Betul. Itu bupati, itu wabub, ini yang harus digarap. Tretan Klik Madura, satu persatu figur menjelang pilkada ini bermunculan. Salah satunya adalah Bapak Muhammad Zainal Arifin. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam tentang persiapan pilkada, lalu kemudian bagaimana sebenarnya beliau ini melihat pilkada Pamekasan ini, kita lebih baiknya untuk mengenal beliau lebih dalam dulu. Karena catatan Klik Madura, beliau ini memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang birokrasi. Sejumlah jabatan pernah beliau duduki, mulai dari tahun 94 sampai 2001 pernah dinas kehutanan, kemudian sampai terakhir beliau mengakhiri karirnya di ASN sebagai Kepala Bapeda Pamekasan, dan hari ini beliau masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Jadi komplit sekali dan pengalamannya tidak bisa diragukan lagi, baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Mari kita mengenal lebih dekat Pak Zainal. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zainal? Alhamdulillah sehat. Sampai detik ini belum berhenti mengabdi kepada masyarakat? Siap belum? Belum berhenti. Melalui jalur pemerintahan? Melalui jalur pemerintahan. Sekalipun sejak muda aktif sebagai aktivis mahasiswa, kemudian mengabdi kepada pemerintahan sebagai ASN, dan hari ini duduk di kursi legislatif. Apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat terkait pengalaman Pak Zainal selama berada di pemerintahan ini? Saya ingin mengkilas balik dulu sebentar. Jadi tadi disinggung saat saya masih mahasiswa, benar. Jadi saya alumni Fakultas Pertanian UNED Jember. Tahun 78 masuk, tahun 82 keluar. Kalau tadi ada kata-kata aktivis, benar. Saya ini mantan Ketua Umum Senat Fakultas Pertanian di Jember, di UNED. Juga mantan Komisaris GMNI. GMNI ya? GMNI saya. Bung Zainal Arifin. Ya. Mantan Kepala Bidang Pengkaderan dan Pemantapan Ideologi DPC GMNI Kabupaten Jember saya. Ya. Dan saya memang benar, saya aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Malah saya punya kenangan. Saat saya mahasiswa, saya diundang oleh pemerintah waktu itu, Menteri PDK-nya Profesor Dr. Daud Yusuf. Saya diundang ke Jakarta, saya masih ingat hotelnya Sindang Laya di Cipanas sana. Saya diundang oleh pemerintah. Dalam posisi sebagai representasi dari mahasiswa Jember, saya diundang untuk merumuskan draft GBHN bidang pendidikan dan kebudayaan waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 80. Tahun 80. Sudah menjadi representasi mahasiswa. Iya, waktu itu. Malah waktu itu bukan aktivis kaleng-kaleng. Iya, waktu itu oleh Pak Daud Yusuf, mahasiswa yang berkumpul ya hadir ke
Bokor waktu itu dibawa ke istana. Oke. Waktu itu presidennya Pak Harto, kita sempat diskusi, sempat bincang-bincang dengan beliau, diajak ke sekeliling istana. Sesudah itu malah saya sampai sekarang belum berkesempatan untuk ke sana. Semoga ditakdirkan ke istana. Mudah-mudahan panjang umur, Amin, barokah. amin, amin. Pak Zainal artinya sudah bersinggungan dengan pemerintahan sejak mahasiswa. Kemudian Dulu. setelah lulus dari kampus mengabdi sebagai ASN. Sejak tahun berapa jadi ASN, Pak Zainal? Saya jadi ASN sejak tahun 87. 80. Ya, sebelumnya saya kerja di swasta. Oke. Saya pernah jadi tim manajemen Puskut Jatim, perwakilan Sumeneb waktu itu. Oke. Kemudian 87 saya ASN, dalam kurun waktu 7 tahun, masa kerja 7 tahun, saya jadi kepala dinas. Singkat sekali, Pak. Singkat. Ya, jadi Itu karena prestasi atau karena nggak ada pilihan lain selain Pak Zainal? bisa ini? dua-dua. Karena prestasi iya, karena nggak ada saingan waktu itu ya. Oke. Ya, waktu itu semua kabupaten kota seluruh Indonesia ya, mendirikan lembaga baru yang mengurusi bidang perhutanan dan konservasi tanah. Oke. Termasuk di Pamekasan ini didirikan. Alhamdulillah saya jadi kepala dinas PKT pertama sampai bubarnya dinas PKT itu dimerger dengan dinas lain, dinas perkebunan waktu itu Iya, jadi dinas subur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Iya, jadi saya kepala dinas PKT itu 7 tahun. 7 Mulai tahun 94, usia saya 34 tahun waktu itu. 34 tahun sudah jadi kepala dinas. Iya. Luar biasa sekali. Kalau sekarang barangkali 34 masih selevel kasih kabid gitu Pak, ya, Iya, mungkin waktu ya. itu. Ya. ASN yang Iya, ada saat ini. benar ya. Pak Zainal sudah berkecimpung di dunia kehutanan, pertanian sejak lama. Benar. Sementara di Pamekasan ini ya rata-rata masyarakat petani, Pak. Iya, benar. Apa yang dirasakan Pak Zainal dan kemudian apa kira-kira kekurangan yang mesti pemerintah hadir untuk membantu para petani ini, Pak? Saya begini, saya ini memang terlahir dari seorang ayah yang profesinya sebagai guru. Tapi background keluarga saya ini rata-rata petani. Petani ya. Saya orang Konang, ayah saya jadi guru, ketemu dengan ibu saya orang Sumeneb, saya lihat di Sumeneb. Tapi begitu lahir saya kembali ke Konang. Jadi lingkungan saya lingkungan pertanian. Ya, saya sejak SD kelas 5 kelas 6 sudah ikut mbah saya ke sawah. Iya. Jadi merasakan betul Benar, saya yang namanya penderitaan pikulan penda itu nyiram bako biasa saya. sejak kecil. Sejak kecil. Makanya saudara yang lain tinggi-tinggi saya ke samping. Tapi kuat insya Allah. Amin, amin, amin. Pengalaman di birokrasi tentunya ini menjadi pengalaman yang luar biasa ketika Pak Zainal turun langsung kepada masyarakat. Benar. Menurut Pak Zainal, apa yang sebenarnya dirasakan atau yang penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini dan kemudian bagaimana solusinya kira-kira Pak Zainal? Ya, saya akan lukiskan apa yang dirasakan oleh petani ini tidak dalam rangka untuk katakan mendramatisir bahwa petani sesungguhnya sampai sekarang menjadi orang yang sangat tidak berdaya secara sosial ekonomi. Oke. Real kalau petani ya. Betul. Dan inilah tugas kita salah satunya. Yang paling utama ke depan. Petani harus kita bela. Oleh karenanya dalam perjalanan karir saya, Allah memberikan kesempatan pada saya, memberikan belah kasihnya pada saya. Sesudah saya dari 94 sampai tahun 2018 di birokrasi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masing-masing tempat saya menorehkan catatan yang indah menurut saya. Terakhir sesudah saya pensiun, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan pengabdian di gelanggangnya lain. Betul. Kalau Di gelanggang legislatif. di gelanggang legislatif, di situlah saya di awal. Begitu saya terpilih, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan dalam posisi saya sebagai anggota DPRD. Pamekasan ini kabupaten agraris, Betul. ya basisnya pertanian. Pertanian. Kalau kita akan bangun daerah, kalau kita akan memakmurkan rakyat yang notabene sebagian besar petani, maka tidak boleh tidak, suka tidak suka, mau tidak mau, pertanian harus kita bangun. Pertanian ya. Ini dalam benak saya. Terutama pertanian tembakau. Secara keseluruhan. keseluruhan. Nanti tembakau merupakan Bagian. salah satu komoditi yang memang menjadi mainstay komoditi di Pamekasan. Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan
sejak barusan ya katakan cukup fenomenal, musimnya berpihak pada kita, harganya juga baik. Mudah-mudahan tahun barusan akan menjadi milestone untuk Tahun-tahun kehidupan selanjutnya. petani di tahun-tahun Oke. berikutnya. Kembali ya, saya di anggota dewan, mungkin Anda ya Adinda Franky sempat dengar atau mungkin tahu, saya ini adalah inisiator Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oke. Karena saya Karena berpikir, duduk di Komisi 2 ya, Pak? iya, ya memang kebetulan bidang kami di Komisi 2 antara pertanian dan rumpunnya dan bidang sosial keuangan dan bidang ekonomi dan sosial. Artinya Pak Zainal sudah berbuat. Sudah berbuat. Selama menjadi ASN juga berbuat, Iya, ketika benar. menjadi legislator juga Iya, berbuat. Salah satu produk yang luar Perda. biasa ini adalah Perda Perlindungan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ini yang ingin saya provokasi masyarakat. Dalam tanda petik provokasi untuk tujuan yang baik. Oke. Jadi mengapa saya ngotot menginisiasi terbentuknya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? Karena kalau tidak ada perda itu, maka membangun pertanian ya secara komprehensif ini tidak bisa kita lakukan. Oke, karena tidak punya payung hukum. Nggak ada payung hukum. Tidak punya pedoman pemerintah dalam memberikan Iya. perlindungan kepada Iya, petani. sampai sekarang di Jawa Timur yang punya perda yang sama kira-kira baru 3 atau 4 kabupaten di Jawa Timur. Dan di Pamekasan Pak Zainal inisiatif. Benar, oleh karenanya saya ingin memprovokasi kepada masyarakat karena ini sudah masuk ke tataran implementasi. Perda ini harus jalan agar nanti petani bisa terkawal dengan program-program pemerintah, anggaran katakan Pemda ini kuenya semakin banyak dari tahun ke tahun ke sektor pertanian. Maka ini mari kita kawal ini. Betul. Tidak boleh hanya kita sekedar punya perda, kemudian perda itu tidak dijadikan sebagai referensi untuk membangun pertanian. Sejauh ini bagaimana, Pak? Kenapa? Sejauh ini bagaimana? Karena formulasinya baru tahun 2022 Dua ya. yang lalu. Kalau nggak keliru ini perdanya nomor 3 tahun 2022. Ya seharusnya sesudah perda ini diformulasi, didok jadi perda, masuk berita daerah, ini ada sosialisasi. Dan ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh bupati dan jajarannya berupa penyusunan peraturan bupati. Oke. Lah ini yang harus kita kawal. Sampai saat ini belum ada peraturan bupati sebagai turunan dari perda itu Ini kayaknya masih dalam taraf formulasi. untuk formulasi. Harus segera diwujudkan itu. Oke. Gitu. Masuk lambat Pak Zainal kira-kira? Karena yang diurus Banyak. oleh bupati itu banyak. Saya tidak akan katakan itu. Tapi Tapi kita kan- punya kewajiban untuk mengakselerate, mendorong, mempush mereka itu. Gitu. Pak Zainal, kita sudah punya regulasi, sudah punya perda tentang perlindungan petani itu. Sekalipun barangkali realisasinya belum maksimal. Kira-kira menurut pandangan Pak Zainal ini, apa yang masih menjadi persoalan di tengah petani kita dan itu harus dipecahkan oleh pemerintah, Pak Zainal? Benar. Jadi begini, kendala ya dan permasalahan pembangunan pertanian ini tidak saja konteks Pamekasan tapi ini nasional. Oke. Ini demikian banyak dan kompleks. Dan itu harus kita kaji secara detail, kita cari solusinya, dan kita terjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan secara sinambung. Ya, nah, untuk ke arah itu kita sudah punya payung hidup tadi. Perda tadi ya? Iya. Jadi mulai yang bersangkut paut dengan sumber daya alam, terapan teknologi pertanian, masalah modal, masalah pasar, masalah kelembagaan petani, termasuk Diatur juga semua di ini, dalam perda itu. termasuk juga sumber daya manusianya, baik itu aparat penyuluh dan katakan petugas administrasi di bidang pertanian, termasuk juga tokoh-tokoh petani. Ini kan harus kita enlat terus, gitu. Oke. Nah, ini memang butuh waktu. Tapi saya bersyukur, saya sudah punya kontribusi dan sumbangsi, sudah ada perda yang memberikan garansi dan jaminan bahwa untuk membangun hari esok masyarakat Pamekasan, hari esok petani di Pamekasan, ini kita sudah punya instrumen hukum. Punya instrumen. Sepanjang sebagai ini pedoman ya. dilaksanakan secara acak, konsisten, secara istiqomah, insya Allah
ya, seiring dengan perjalanan waktu, petani kita akan semakin makmur. Semakin sejahtera. Sejahtera. Karena tujuannya memang kesejahteraan para petani itu. Justru itu. Tetapi kalau melihat dari persoalan-persoalan yang dihadapi petani ini banyak sebenarnya masalah-masalah klasik yang sampai hari ini selalu terjadi, musiman lah Pak. Kelangkaan pupuk misalkan, kemudian petani tidak merdeka terhadap produksinya sendiri karena selalu perusahaan yang menentukan harga dan segala macam. Apakah ini sudah juga sempat terfikirkan oleh khususnya di Komisi 2 tempat Pak Zainal? Saya selama jadi anggota DPRD di Komisi 2, ya, tanya aja pada teman-teman, siapa yang paling keras berteriak berpihak pada petani? Mulai dari hal-hal yang tadi disampaikan berkait dengan kelangkaan pupuk, ya, yang sebetulnya ini menjadi persoalan nasional, isu nasional, bukan hanya Pamekasan. Ini sudah menyangkut kebijakan tingkat langit ini, gitu ya. Ya, jadi saya sudah berteriak kemana-mana. Saya ngelatih teman-teman gerakan, teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa. Pada saat wedensi, sudah saya sampaikan. Pada saat saya memberikan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat, sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, ya, walaupun kita ini sekarang memang masalah pupuk kan masalah paling vital ini. Betul. Jadi prodi paling vital untuk suksesnya kegiatan usaha tani pupuk. Ya, kita memang mempunyai tugas. Masyarakat ini harus kita edukasi. Artinya, kalau bicara pupuk, pupuk ini kan bukan saja pupuk anorganik yang bersumber dari bahan kimia seperti yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan dan sekarang jadi persoalan karena pupuk itu biasanya disubsidi, sekarang sebagian dari subsidinya dicabut. Tapi kita harus cari pupuk substitusi yang juga efektif untuk kegiatan keberhasilan usaha tani bersumber dari kekayaan kita di sekitar kita. Dari apa? Ya dari kompos dan sebagainya. Itu pupuk organik namanya. Nah ini yang harus kita edukasi masyarakat, kita bimbing, kita training, kita berikan penyuluhan-penyuluhan yang lain, ya agar masyarakat tidak pupuk unorganic minded. Betul. Tapi bergeser. Gitu. Tapi kalau kita melihat fakta di lapangan, petani ini masih ketergantungannya sangat tinggi terhadap pupuk. Ya, itu hanya masalah mindset kalau menurut saya. Saya ini insinyur pertanian saya. Siap. Analisa kami barangkali pertama masyarakat tidak tahu memproduksi pupuk. Justru itulah ini menjadi tugas pemerintah daerah. Kemana selama ini pemerintah daerah, kan begitu Pak Zainal? Saya tidak kurang-kurang untuk ya katakan mengendorsement semua program dan kegiatan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan komisi. Ya. Dan termasuk juga Dinas Pertanian yang bertanggung jawab untuk mengampu tugas-tugas berkait dengan petani ini sebenarnya ya sudah cukup berjalan. Tapi ya karena skala dari permasalahan kita demikian luas, ya kemudian kalau yang diberikan program-program bantuan itu adalah men-shortcut program yang seharusnya yang penting pada saatnya nanti berending bagus, tidak keburu ingin dikatakan ini sukses. Kalau hanya program secara annual, sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah ini sudah bagus, tetapi digeser seharusnya. Ya, selama ini beberapa tahun ini Pemda memberikan bantuan pupuk organik cair. Iya. Tetapi bukan itu tidak bermanfaat. Bermanfaat, tetapi jangka pendek. Jangka pendek. Setelah itu habis, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masyarakat sendiri, petani tidak bisa produksi sendiri gitu. Jadi kita ke depan, insya Allah tapi Pemda mulai dari tahun ini, 2024 ini sudah mulai merubah programnya. Pemberdayaan petani lewat bantuan pupuk itu tidak diberikan dalam bentuk bantuan pupuknya, tapi mereka akan diajari bagaimana membuat pupuk organik, dibantu peralatan, diadakan demplon dan sebagainya. Insya Allah nanti akan lebih baik. Tapi keinginan itu rasa-rasanya mustahil terrealisasi kalau Bapak Bupati nanti yang akan memimpin Pamekasan ini tidak memiliki keberpihakan terhadap petani. Iya. Atau butuh Pak Zainal ini yang memimpin Pamekasan?
itu omongan yang sangat sensitif dan saya paling tidak berani untuk berkata saya akan bisa begini, akan berbuat dikaitkan dengan jabatan. Ya, tapi bagi saya siapapun bupatinya, ya, pertahanan ini masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Pamekasan. Oke. Ya, kalau tulus akan membangun masyarakat, akan memberdayakan masyarakat, akan membangun ekonomi rakyat. Pintu masuknya itu lewat pertanian. Pertanian, betul. Jadi siapapun bupatinya, apalagi sudah berda, ya harus ini diberi atensi dan perhatian khusus. Oke. Begitu. Paling tidak kue pembangunan untuk sektor pertanian dari tahun ke tahun ini harus selalu Harus bertambah. lebih besar ya. Harus dari lebih tahun-tahun besar. sebelumnya. Iya, benar. Karena sektor terbesar dan kehidupan masyarakat banyak bergantung pada Iya, sektor benar. pertanian ini. Iya, kan begitu, betul, Pak Jamin? betul, betul. Ini masih masalah pertanian. Kalau melihat Pamekasan secara global, apa menurut Pak Zainal yang harus dilakukan oleh pemerintah demi Pamekasan lebih baik ke depan? Saya lebih melihat dari perspektif urusan pemerintahan. Secara formal sudah diatur. Untuk hal-hal yang menjadi domain kabupaten kota, kita punya undang-undang tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, semua persoalan publik ini sudah ada formulasinya. Ini masuk urusan pemerintahan, apa? Misalnya pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian infrastruktur, ini masalah stabilitas daerah, ini masalah keuangan dan sebagainya. Ada. Dalam undang-undang tentang Pemda itu dan pemerintah daerah itu, sudah ada pemilahan mana yang masuk urusan pemerintahan yang bersifat absolut menjadi kewenangan presiden, kecuali dengan penugasan bisa dilakukan oleh aparatnya yang ada di daerah, baik gubernur maupun bupati atau wali kota. Selebihnya menjadi kewenangan presiden lewat menteri-menterinya. Ini namanya kewenangan absolut. Kemudian ada yang namanya urusan pemerintahan itu kewenangan konkordan, royokan. Royokan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Ya, untuk Pamekasan, saya katakan semua bidang, semua urusan pemerintahan masih menyimpan sederet panjang masalah-masalah. Ini perlu orang-orang hebat. Betul. Itu bupati, itu wabub, ini yang harus digarap. Tentunya ada prioritas-prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal kita. Artinya Pak Bupati nanti ini harus betul-betul orang yang punya kapasitas dalam hal itu. Harus punya kapasitas. Harus betul-betul mengerti Pamekasan. Harus betul-betul mengerti Pamekasan. Kalau tidak, ya tinggal mimpi aja. oke. Mimpi kita semua kan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Rakyat tersenyum, makin ceria. Betul. Ya Apa kan? menurut Pak Zainal yang harus dilakukan oleh Bupati nanti untuk Pamekasan agar lebih baik itu? Jadi bupati ini kan sebuah jabatan. Jabatan itu memungkinkan seseorang punya kewenangan, punya Super power lah kalau di ya, tingkatan bisa daerah. mewarnai apapun Pamekasan ini sekemauan bupati atau wakil bupati. Tetapi dalam tanda petik sepanjang dalam koridor atau batas-batas kewenangan yang dibenarkan oleh aturan perundangan. Jadi beliau harus semuanya punya kemampuan, punya personal capacity, Oke. ya, punya integritas, ini juga yang tidak kalah penting. Betul. Ini menyangkut masalah pertaruhan moral. Betul. Etika. Ya, yang banyak terjadi, kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Terjadi banyak distorsi, banyak bias antara kata dan perbuatan. Ya, Iya, baik perbuatan personal maupun perbuatan yang ditransformasikan dalam bentuk program Dan kebijakan. program pemerintah kebijakan. dan kebijakan. Ini yang harus dijaga. Ini masalah integritas. Integritas. Di samping juga ya tentunya masalah-masalah lain. Karena kita membangun Pamekasan ini tidak cukup dengan hanya mengandalkan potensi yang ada di sini. Betul. Kita Termasuk harus. tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Apalagi Oke. saya ini pernah jadi ketua Pansus. Bagaimana membenahi tata kelola APBD dan bagaimana meningkatkan PAD. Ya. Jadi kita ini secara fiskal capacity, APBD kita nih nggak tembus angka 2 triliun. Iya, betul. Ya kan? Ini pun ya PAD kita hanya sekian persennya, hanya 300 miliar. miliaran, Ini ya. pun
Dari total 1,7 triliun Iya, benar. APBD kita. Iya. Sangat kecil sekali untuk membangun Sangat kecil. Pamekasan ya. Oleh karenanya ya, kalau kita hanya fokus pada APBD, ini sudah hanya umum saja antara DPRD dengan Iya, iya. Betul. bupati Betul. dan jajarannya. Bupati harus punya personal capacity. Personal Harus capacity, punya integritas. dan Dan punya kemampuan untuk membangun relasi dan komunikasi dengan pemerintah baik di level medium dalam hal ini provinsi maupun di atas. pusat. Iya, betul. Iya, Dan ini modalnya untuk modal memimpin ini Pamekasan sangat menjadi lebih diperlukan baik. ini. Iya, iya. Pertanyaannya, Pak Zainal punya modal ini? Saya pikir saya kan punya perjalanan panjang. Betul. Melakukan itu bukan sesuatu yang sulit. Yang harus menjadi pertaruhan dan ini harus digaransi masalah itu tadi. Ya, Personal capacity, Pak Zainal sudah punya pengalaman luar biasa. benar. Integritas, Pak Zainal tidak pernah. Insya Allah saya tidak ada celah selama jadi anggota ASN sampai sekarang nih. Betul. Sampai duduk menjadi anggota. Iya, DPR insya juga Allah tidak ada. Celah ya. Silakan Punya dicari aja. Punya jaringan pasti. Iya, pasti. Artinya ketika 3 syarat ini dipersyaratkan untuk calon pemimpin nanti Pamekasan, Pak Zainal sudah punya ini dan sudah masuk. Kalau dari sisi itu iya. Nah, kita bahas itu Pak Zainal. Jadi beberapa waktu lalu banyak sekali media-media mainstream yang memberitakan bahwa banyak dorongan dari masyarakat agar Pak Zainal ini maju sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Entah bupati atau wakil bupati. Artinya Pak Zainal harus menjadi pucuk pimpinan di Pamekasan. Bagaimana Pak Zainal menyikapi hal itu? Saya katakan wait and see. Wait and see ya? Maksud saya, ini kan bukan soal dagelan. Betul. Bukan soal lucu-lucuan. Ini menyangkut masalah perjalanan masyarakat Pamekasan 5 tahun ke depan paling tidak. Betul. Wait and see itu apa yang dilihat? Wait and see ini tentunya saya kalau modal sendiri kan sudah kalau ada. dikaitkan dengan saya secara utuh bersediakah atau tidak, saya katakan tunggu. Ya, secara spiritual sebagai umat beragama, saya kan harus banyak merenung, tafakur, mohon petunjuk pada Allah, istihara dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ya kita kan harus hitung-hitungan soal ini, Dinda. Betul, Ya, betul. silahkan saya sangat berterima kasih kalau memang benar ada dukungan yang menganggap saya layak jadi pimpinan di Pamekasan, pimpinan daerah, bupati atau wakil bupati. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Tetapi seberapa besar itu satu. Yang kedua, apa benar dia seperti itu ke saya? Karena politik ini dimensinya sangat jamak, Dinda. Betul. Dinamikanya sangat dinamis. Sangat kompleks juga. Sangat kompleks. Tidak cukup dengan orang hanya merasa kapabel atau punya kemampuan dan merasa pantah itu kemudian langsung menyatakan siap. Gitu. Iya. Dan saya bukan bertipe, ya. Jadi saya bukan bertipe power seeker. Saya bukan pemburu kekuasaan atau jabatan. Silahkan lihat track record saya sepanjang saya menjadi pejabat. Ya, saya berjalan dalam rangka meniti karir, ya seperti air mengalir saja. Tapi kalau misalnya dukungan itu betul-betul ada dan kemudian semakin deras ke depannya, Pak Zainal sudah menyiapkan diri untuk ke arah sana. Pak Zainal ini kan sudah terjun di dunia politik. Artinya ini bukan hal baru, ini bukan barang baru untuk Pak Zainal. Tinggal komunikasi, kelar nih barang kata orang sana. Gimana kira-kira Pak Zainal? Persiapan dalam arti yang apa dulu? Kalau persiapan yang menyangkut personal saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah, sudah siap. Nggak ada masalah. Sudah siap saji gitu lah ya. Iya, tapi ini kan perlu deal, perlu komunikasi, perlu segala macam. Dan saya memang memilih opsi tidak akan proaktif. Bab saya harus hati-hati sekali. Dan ini tipe dasar saya. Tetapi kalau sebuah amanah dan sebuah amanat dalam bentuk jabatan ini memang sudah saatnya ada di tangan saya, ya karena ridho Allah, maka pantang bagi saya untuk ingkar dari apa yang seharusnya sudah diamanahkan.
Itu amanah. Amanah ini kan public trust, lebih-lebih kalau dalam kaitan dengan jabatan politik. Betul. Ya kan? Betul. Dan saya paling tidak suka bermain-main dengan tagline, ya, jargon, apalagi perilaku-perilaku yang sangat imitatif, yang manipulatif, menyesatkan lewat gimmick-gimmick politik. Saya paling tidak suka itu, Dek. Itu menyesatkan dan meracuni masyarakat sebetulnya. Dan Pak Zainal tidak perlu melakukan itu. Tidak akan pernah saya lakukan. Karena masyarakat sudah tahu iya, betapa Pak Zainal punya pengalaman. Iya, betul. Kan begitu. Iya. Belum ada komunikasi dengan partai politik, Pak Zainal? Saya memang seperti tadi katakan, saya tidak akan ada. Dan saya secara formal, saya ini kader PKB. Posisi saya di DPC, wakil ketua DPC saya. Wakil ketua DPC PKB. Siap. Yang urusan siapa yang pantas menurut partai, ya kan? Itu urusan beliau-beliau. Mulai dari DPC, DPW, secara hierarkis sampai ke DPP. Itu urusan beliau. Tapi kalau ada perintah dari siapapun, ya kembali saya, karena perintah ini bukan perintah hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil. Ini menyangkut nasib dan perjalanan rakyat Pamekasan 5 tahun ke depan minimal. Ya saya tadi katakan secara spiritual saya harus mohon petunjuk. Beberapa waktu lalu kami mengutip yang disampaikan oleh Ketua DPC PKB Pamekasan bahwa Pak Zainal ini sangat layak sebagai Alhamdulillah, amin, pimpinan daerah. Gitu. Ini kan sebenarnya sudah sinyal luar biasa dari ketua partai, dari beliau ulama juga, tokoh masyarakat. Iya. Apa iya Pak Zainal ini tidak kemudian punya upaya untuk menangkap sinyal itu dan kemudian diterapkan dengan tindakan-tindakan lainnya, misalkan membangun komunikasi, berkonsolidasi begitu. Saya ini berusaha untuk tegak lurus pada apa yang menjadi garis dan katakan perintah partai, termasuk juga pimpinan saya di partai. Sepanjang itu dawuh-dawuh yang tidak langsung ke telinga saya atau saya dipanggil oleh beliau, saya tidak akan respon itu. Dan kalau memang serius beliau kan pertimbangannya banyak. Pada saatnya saya dipanggil. Pada saat saya dipanggil itu nanti saya akan tentukan sikap saya. Gitu. Sikap iya atau tidak. Tetapi kalau dari modal personal, modal dalam hal kapasiti itu sudah sangat siap gitu Pak Zainal ya? Ya siap dengan segala keterbatasan tentunya. Betul. Dinda, ya kan? Jadi orang ada yang mengatakan Pak Zainal layak, orang lain bisa jadi tidak. Tidak, betul. Ya, tapi kalau memang itu untuk tujuan yang baik, saya pikir asal itu tadi ada nawa itu yang tulus, ya kita memang serius untuk mengabdi pada daerah, pada masyarakat Pamekasan. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih bisa kecuali untuk kepentingan daerah dan rakyat. Saya pikir Allah. Why not? Why not? Oke. Siap. Terima kasih kehadirannya di studio kecil kami, Klik Madura. Studio very kecil, nice. Tapi berkeinginan untuk mengabarkan tentang Madura. Bagus. Ini ruang edukasi untuk publik Pamekasan. Betul. Jadi kita lewat ruang yang katanya sempit studio ini, tapi kita bisa melakukan dan membangun literasi publik. Ya, dalam segala aspek, termasuk dalam konteks kekinian kita, sekarang lagi ramai bicara soal politik, ya mari politik. Yang lain, saya siap di-invite oleh Adinda. Sewaktu-waktu saya akan datang. Siap, terima kasih. Terima kasih juga atas undangannya. Siap. Terakhir mungkin Pak Zainal, closing statement. Apa yang ingin disampaikan Pak Zainal kepada masyarakat Pamekasan, khususnya dalam hal menjelang pilkada ini Pak Zainal? Baik, terima kasih. Jadi Kabupaten Pamekasan ini adalah kabupaten yang kita cintai bersama. Selama ini menurut saya dari sisi kondusivitas, ya Pamekasan ini sangat kondusif. Jangan sampai kondusivitas ini terkoyak hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat terkait dengan kepentingan politik dan lain sebagainya. Oleh karenanya kepada seluruh elemen dan komponen masyarakat atau rakyat Pamekasan, mari kita jaga daerah ini dengan sebaik mungkin. Kalau pada saatnya nanti usuhnya kira-kira di bulan November, tepatnya tanggal 27 ya. 2024 mendatang ini kita akan menghadapi lagi pesta demokrasi untuk hajatan kontestasi pilkada. Ya mari kita
sambut dengan penuh yang gembira, jaga kerukunan, jaga keakraban, yang mari kita sambut pesta itu supaya sukses. Siapapun pemimpinnya, insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Siap. Ya, jadi itu dari saya. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal kunjungannya dan semoga tidak kapok. Siap. Klik Madura memberikan Saya. edukasi kepada masyarakat. Ya. Terima kasih kepada Tretan Klik Madura sudah menonton podcast ini. Semoga podcast ini menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat dan menjadi informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Akhiran lillahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.